Oke, di video kali ini saya bakal bahas kapan sih saat yang tepat untuk kita cut loss. Karena saya yakin per video ini dibuat itu lagi banyak banget orang-orang yang bingung. Karena kalau melihat altcoin itu turunnya pada signifikan banget teman-teman. Dan di sini saya udah buatkan dan saya udah rangkum berdasarkan beberapa saran yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Nah, sekarang kita bakal lanjut nih untuk bahas kapan saatnya kita cut loss. Jadi di sini teman-teman udah ada 3 hal yang saya rangkum. Jadi di sini ada berdasarkan teknikal, fundamental dan juga psikologi. Nah, jadi yang pertama saya mau bahas dari berdasarkan teknikalnya dulu. Jadi ada 2 hal di sini yaitu dari batas risk rewardnya dan juga sinyal indikator. Nah, yang pertama saya bakal langsung bahas lewat trading view. Nah, di sini ya, untuk batas risk reward itu maksud saya seperti ini. Misal, kalian trading itu biasanya risk rewardnya berapa? Misal ketika kalian trading biasanya menggunakan modal, kita contoh, modal itu misalnya di $1.000. $1.000. Nah, dengan modal $1.000 ini, teman-teman biasanya risk rewardnya berapa? Misalnya sekali trading itu minusnya di $30. Dan di sini ketika kalian trading dan biasanya ketika kalian loss itu kalian udah set di minus $30 dan pasti bakal ada momen ketika kalian lihat, oh ini suatu chart setupnya bagus banget, saya bakal coba tingkatkan dari modal entry saya. Pasti saya yakin itu akan terjadi ketika kita trading. Nah, ketika kita trading dan harga itu tiba-tiba turun, dan di sini ketika udah floating loss dan floating lossnya itu baru 30, misalnya dia di tengah jalan dan kalian udah berpikir bahwa wah setupnya ini saya rasa udah nggak bakal valid, itu kalian bisa langsung cut loss di sana. Karena mungkin yang awalnya kalian udah berpikir, oh yaudah deh nanti kalau saya loss $100 saya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang kalian melihat dari sentimen, dari news itu tiba-tiba kok kayaknya sentimen buruk itu udah mulai datang ya. Nah, kalau kalian udah merasa hal seperti itu, kalian bisa cut loss di sana. Karena memang pada awalnya kalian itu biasanya minus di $30. Jadi ketika dia turun dan dia floating di tengah-tengah, walaupun floatingnya itu baru minus 30, itu kalian udah bisa cut loss di sana. Dan tentunya kalian itu entry cukup besar itu nggak masalah teman-teman. Karena kita udah menjaga dari plan kita yang awal, misalnya di $30. Nah, itu salah satu alasan untuk kita cut loss. Atau kalian juga bisa, misalnya kalau kalian udah membuat risk reward tapi kalian nggak pasang SL, ketika dia udah seharusnya hit SL itu kalian langsung cut loss. Ingat, cut loss itu bukanlah artinya kita gagal. Itu adalah cara kita untuk melindungi modal kita yang besar itu teman-teman. Jadi nggak apa-apa kok, cut loss itu bukanlah aib. Jadi ya biasa aja, anggap aja itu biaya operasional dari bisnis yang kita buat. Lalu yang kedua yaitu dari sinyal indikator. Nah, untuk sinyal indikator ini teman-teman bisa pergi ke indikator dan kita cari moving average. Nah, di sini kita bisa pilih yang simple. Oke, ini udah. Teman-teman bisa cari settingnya di sini. Nah, kita bisa masukin 50. Jadi ini secara rata-rata 50 candlestick ke belakang. Nah, untuk ini saya udah buatkan salah satu contohnya ya. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa kuncinya adalah apabila harganya berada di bawah moving average itu udah berarti sinyal bearish. Contoh di sini kita udah bisa terapin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita udah bisa lihat ketika yang terjadi adalah ini. Kita misalnya ambil entry posisi di sini dan ternyata candlesticknya itu berada di bawah moving average, itu merupakan sinyal bearish teman-teman. Jadi kalau kalian berharap yang awalnya oh dia akan bergerak naik, tapi ketika dia bergerak turun sampai di sini dan kalian lihat moving average 50-nya itu masih berada di atas, itu kalian mungkin bisa consider untuk cut loss teman-teman. Jadi ini adalah sebuah sinyal yang bisa kita manfaatkan. Dan ini nggak terjadi cuma sekali. Ini saya coba carikan dan ternyata ini udah terjadi beberapa kali. Nah, di sini juga kita bisa lihat intinya ketika harga berada di bawah moving average 50 berarti harganya bearish. Jadi kalau teman-teman udah jeli, mungkin kita bisa siapkan untuk setup short position karena ini ada potensi harga bergerak turun. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat pergerakan harganya itu turun seperti ini. Dan kita bisa next lihat lagi sekali.
Dan ini juga terjadi setup yang sama. Ketika harga berada di bawah moving average itu masih menandakan pelemahan. Jadi harganya itu masih bergerak turun teman-teman. Walaupun di sini kalau teman-teman lihat secara kebalikan, kalau harganya itu berada di atas moving average, itu artinya masih bullish. Dan ini time frame yang saya pakai itu di 15 menit. Nah itu mungkin salah satu cara buat teman-teman memperhatikan ya kapan sih saatnya saya harus cut loss dan kapan harusnya kita itu out dari market teman-teman. Dan sekarang kita bakal balik lagi nih ke slide. Dan yang selanjutnya ya kita akan bahas berdasarkan analisa fundamental. Nah untuk analisa fundamental ini bakal saya jelasin dengan sebuah chart yang mungkin kalian pasti tahu. Nah untuk kita bisa menentukan cut loss berdasarkan fundamental yang buruk, mungkin salah satu contohnya itu adalah di FTX token ini. Kalian udah bisa lihat di 2022 itu awalnya dia stabil berada di area harga 30 sampai 20 dolar. Begitu terjadi krisis likuiditas dan juga ada berita buruk tentang FTX ini yang terjadi pada token FTT, teman-teman udah bisa lihat itu dropnya signifikan banget. Dari 20 dolar itu drop bahkan sampai ke 1 dolar. Nah ini terjadi karena krisis likuiditas dan juga FTX itu diduga menggunakan dana kliennya secara ilegal teman-teman. Ya intinya berita buruk itu sedang menimpa dari exchange FTX. Jadi tokennya FTT itu dump signifikan. Jadi kalau kita udah tahu hal tersebut dan kalian lihat bahwa harga itu mengalami penurunan yang drastis, lebih baik kita exit teman-teman. Kita exit buru-buru, jangan langsung kita menangkap pisau yang sedang terjatuh. Anggap mungkin kalian udah mantangin, oh saya udah lihat ini dia pernah naik ke 70 dolar. Nah ketika kalian nggak tahu berita, kalian main asal buy aja, oh 10 dolar nih murah, saya langsung tangkep. Itu bahaya banget teman-teman. Makanya di sini inilah pentingnya kita untuk sedikit melihat dari fundamentalnya, karena ini teman-teman mau tangkepin ini pisau jatuh ini bahaya banget, karena kalau kita beli di 10 dolar itu jatuh ke 1 dolar itu udah 90% lebih, modal kita bisa habis karena fundamental yang buruk teman-teman. Makanya ketika ada fundamental yang buruk kita itu udah boleh cut loss. Mungkin yang terjadi di sini ketika harganya dump signifikan kita itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang terjadi itu gap down biasanya. Biasanya kita itu nggak bakal bisa sell. Tapi hal ini bisa kita cegah kalau kita itu udah diversifikasi dari awalnya. Jadi saya saranin banget buat kalian yang masuk ke kripto itu jangan pernah all in di satu kripto apapun. Lebih baik kita punya porsi besar di Bitcoin dulu, baru kita masuk ke beberapa altcoin dengan porsi yang kecil-kecil. Jangan sampai kalian punya 100 juta, kalian masukin 100 juta ke altcoin, apalagi fokus ke satu altcoin. Itu saran saya kurang bagus, karena kita nggak tahu apapun bisa terjadi. Contohnya ya FTX ini udah benar-benar menggambarkan banget. Bahkan saya waktu itu di 2022 sangat cukup kaget ya, kok bisa gitu loh. Padahal ini FTX ini dari 2020 itu 2 dolar, harganya naik signifikan bahkan sampai ke 70 dolar. Itu kan dah wow banget. Dan ketika dikasih diskon di 20 dolar, orang-orang ya pasti pengen beli. Ternyata dananya dikelola secara ilegal dan itu membuat fundamentalnya sangat-sangat buruk teman-teman. Dan yang selanjutnya yang saya bakal bahas adalah berdasarkan psikologi. Nah, kita bisa cut loss apabila teman-teman itu ketika udah ada posisi entry, posisi entah di spot atau di futures, kalau kalian itu dikit-dikit kepikiran, kalian lihat oh dia turun, oh dia makin turun lagi, terus kalian jalan-jalan, terus kalian lihat porto, oh dia makin turun lagi, perasaan gak enak, kepikiran terus, makan gak enak, jalan-jalan gak enak, kumpul keluarga gak enak, ketemu temen juga ngeliatin HP dan feelingnya gak enak. Nah itu adalah saat kalian udah bisa cut loss teman-teman. Jadi itu bener-bener gak apa-apa, karena dalam trading ini cut loss itu bukanlah aib teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah hal yang wajar. Ini melindungi kita dari kehilangan modal kita yang jauh lebih besar. Jadi menurut saya itu aja 3 hal yang paling penting ya yang teman-teman bisa pelajari, karena pada dasarnya cut loss itu pasti bakal kita lakukan, dan ibarat kita membuka bisnis pasti aja ada biaya operasional yang kita keluarkan, entah biaya gaji karyawan, biaya bensin, biaya listrik, segala macam. Jadi kan nggak mungkin sebagai trader itu kita nggak pernah mengalami kerugian teman-teman. Nah mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang merasa ragu mau CL atau enggak. Jadi kalau kalian merasakan salah satu di antara 3 kategori yang saya berikan, saran saya nggak apa-apa kok kita cut loss.
dan kita bisa recovery lagi di next trade-nya. Mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.